Hey guys, welcome to my channel Claire Hayes. So, makin kesini kita lihat makin banyak ya remaja-remaja di bawah umur yang karena mungkin kurangnya pengetahuan atau karena justru keingintahuan yang besar ya, atau karena pergaulan gitu, jadi melakukan seks bebas ya. Seks bebas di usia dini. Usia dini itu di bawah 21 tahun, di bawah 20 tahun. Padahal nih ada banyak loh bahaya yang bisa terjadi akibat seks di usia dini. Nah, that's why di video kali ini aku bakal bahas 5 bahaya akibat seks di usia dini. Apa aja tuh? Sebelum kita mulai, jangan lupa dulu dong buat subscribe ke channel Claire Hayes. Klik, thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Also, be my friends on Instagram @Claire Hayes and my TikTok @Claire Hayes. Videonya ditonton sampai habis loh. Jangan skip biar kayak apa tuh infonya tuh nggak skip gitu. Infonya dapetnya tuh yang lengkap gitu loh. Sebenarnya ngomong sama diri sendiri penetizen sih. Yang pertama, karena masih usia dini nih gitu, kalian tuh jadi rentan terkena atau tertular penyakit menular seksual. Kayak apa aja tuh contohnya, misal chlamydia, sifilis atau raja singa, herpes kelamin, gonore, bahkan hingga HIV. Ya, ini akibat kurangnya pengetahuan tentang misal gimana sih cara menjaga hygiene dari area kelamin yang baik dan benar, kurangnya pengetahuan tentang safe sex ya, pentingnya memakai alat pengaman. Yang ini sebenarnya juga berfungsi untuk KB sih buat pasangan yang udah menikah juga. Hal-hal seperti ini yang mungkin di negara kita tuh belum terlalu banyak diberikan gitu loh. Pendidikan seksual di usia dini tuh kayak kurang gitu loh. That's why aku bikin banyak sekali video edukasi tentang sexual education. Tujuannya ya supaya teman-teman sendiri tuh bisa mengenali tubuh kalian sendiri dan bisa tahu nih gimana caranya menjaga area intim kita, seluruh organ tubuh termasuk area intim kita dengan baik demi kesehatan tubuh kita juga. Bahas nggak ya next tentang penyakit menular seksual yang mungkin terjadi akibat free sex? Komen ya di bawah. Tapi sebelum itu kalian bisa tonton video aku yang lain nih. Ini semua all the sex education, kesehatan perempuan, kesehatan laki-laki, ditonton satu-satu biar nambah pengetahuan kalian nih tentang kesehatan organ reproduksi. Oke? Kedua, yaitu meningkatnya resiko terkena kanker leher rahim atau kanker serviks. Penelitian menunjukkan bahwa semakin muda seorang perempuan melakukan hubungan seksual, itu semakin meningkat resiko dia untuk terpapar HPV atau Human Papilloma Virus yang adalah penyebab dari terjadinya kanker serviks. Kalian tahu gak sih zaman aku koas tuh kayak berapa tahun? Oh my god, aku masih muda guys. Like 2018-an ya. Itu aja tuh di rumah sakit udah ada pasien kanker serviks stadium 4, bayangin itu udah stadium akhir terminal, yang usianya tuh 35 tahun. Kalian bayangin dong, 35 tahun tuh masih muda banget. Mungkin ini dia sih pentingnya video-video edukasi kayak gini, supaya teman-teman tuh juga tahu gitu loh bahwa apa yang kalian lakukan itu jangan sampai salah langkah dan ningkatin resiko kesehatan kalian sendiri gitu. Kenapa bisa kayak gini? Karena di usia yang belum matang ya, cervix itu juga belum matang loh gitu, untuk dia tuh masih berkembang, it's still priming gitu, kayak masih maturing. Nah, dimana kalau udah terkena atau berkontak dengan penis, artinya udah ada trauma ya kan, dan ini bisa terjadinya luka-luka kecil sebenarnya nih di permukaan serviksnya, itu mikrolesi ya kita bilang. Jadi mikro banget, kecil banget, bukan jadi sakit, rasa sakit atau apa, enggak, tapi ada luka kecil yang tidak kasat mata. Makhluk halus dong. Enggak, bukan, maksudnya luka yang mikro banget, dan ini bisa menjadi port de entry atau jalan masuk dari HPV yang kemungkinan bisa dibawa oleh pasangan laki-lakinya, pasangan seksual laki-lakinya maksudnya gitu kan. HPV ini nggak terlalu bermanifestasi ya di laki-laki. HPV penyebab kanker serviks. Itu resiko kedua nih, bestie ya. Yang ketiga ya, tentunya pastinya of course bisa terjadi hamil di luar keinginan. Tuh kan lagi-lagi perempuan yang rugi ya. Menurut survei demografi kesehatan Indonesia tahun 2012, hanya 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja laki-laki usia 15-19 tahun yang tahu bahwa berhubungan seksual sekali aja itu bisa menyebabkan kehamilan loh. Ya intinya kalau spermanya keluar di dalam terus ketemu sama si sel telur nih yang lagi masa-masa subur ovulasi ya kan, jadilah janin gitu. Masalahnya mungkin remaja umur segitu aja belum tahu kan ya gimana cara ngitung masa subur dan lain sebagainya gitu. Pastinya hamil di luar keinginan ini, atau kita suka bilang MBA gitu kan ya, married by accident gitu ya, itu pun kalau dinikahin gitu kan. Kalau nggak dinikahin main kabur aja ya si kurang ajar dan si korban jadinya gitu ya kan. Pastinya ini merubah masa depan sang ibu gitu, sang perempuan ini, dimana harusnya dia masih bisa bersekolah, masih bisa have fun dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya,
ini udah harus ngurus anak, udah harus mempunyai tanggung jawab yang lebih besar gitu loh dibanding orang-orang seusia dia gitu. Jadi kasihan aja sih, sayang aja kalau sampai terjadi kayak gini gitu loh. Either itu karena memang salah langkah atau ketidaktahuan. Makanya kan supaya perempuan ini nggak dibodohi, banyak-banyaklah nonton channelnya Clarins Hayes gitu ya kan. Jadi buat para parents ya, para orang tua yang nonton video ini, buruan bagiin video ini tuh ke sanak saudara kalian gitu yang masih muda-muda, supaya kayak ya jadi paham dan jadi tahu aja bahayanya tuh nggak main-main gitu. Bahaya selanjutnya yang adalah kelanjutan dari bahaya sebelumnya, kalau terjadi hamil di luar nikah, otomatis kehamilan di usia yang sangat muda itu adalah kehamilan resiko tinggi. Artinya apa? Artinya ini adalah kehamilan dengan resiko komplikasi yang besar, bahkan hingga kematian. Karena emang organ reproduksi remaja perempuan, ini konteksnya seks usia dini ya, remaja perempuan itu belum benar-benar matang gitu loh, belum benar-benar siap untuk mengandung anak, untuk hamil gitu. Pertumbuhan aja mungkin masih belum selesai gitu ya kan. Akhirnya hamil di kondisi organ yang belum siap ini bisa meningkatkan risiko mulai dari perdarahan rahim, komplikasi saat melahirkan ya, bahkan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, AKI dan AKB. Dimana ini tuh parameter kesehatan suatu negara tuh kita lihat dari AKI dan AKB ini. Salah jalan bisa sampai bertaruh nyawa gitu ya guys. Dan risiko selanjutnya yaitu lebih ke arah mental state sih, kayak jadi ketakutan, tertekan, depresi, mungkin menyesal, kenapa aku jadi ngelakuin ini ya, aku udah kehilangan virginity-ku dan lain sebagainya. Dan ini nggak bisa disepelein sih, apalagi kalau yang bener-bener sampai terjadi kehamilan gitu. Bayangin gimana mental state-nya si perempuan ini gitu, bisa hingga terjadi depresi, dan yang kita tahu ya, depresi bisa hingga terjadi suicidal thoughts, even suicidal action or suicide, bunuh diri. Semua akibat tadi bisa dicegah dengan lebih berhati-hati dalam menjaga diri dan memiliki pengetahuan seksual yang aman dan sehat sejak dini loh. Ingat, menggapai cita-cita dan menjadi sukses itu lebih penting daripada kenikmatan sesaat. Gitu guys, kira-kira udah jelas lah ya. Ya aku percaya video ini bermanfaat buat teman-teman semua, baik itu yang nonton para remaja, usia produktif maupun orang tuanya ya. Bisa di-share juga ke anak-anak dan sanak saudaranya. I guess that's all I can share in this video. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, pendapat, kritik, saran, request pengen bahas apa selanjutnya, atau pengalaman yang mau di-sharing, boleh banget komen di bawah ya guys, supaya jadi manfaat bareng-bareng nih buat kita semua. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan share linknya ke teman-teman kalian ya if you find this video useful. Don't forget to follow my Instagram and my TikTok at Clarins Hayes. And thank you so much for watching. See you on my next video. Bye! Jangan lupa tonton video aku yang lain ya.